Squid Game episode ketiga. Detektif Junho mengikuti mobil-mobil ke pelabuhan Mujin. Dia melihat semua mobil identik ini bersiap untuk naik ke feri ke pulau itu. Junho mengirim pesan kepada kepala polisi, mengatakan kepadanya bahwa dia akan terlambat. Lalu dia bersembunyi di bawah salah satu mobil. Dia memasuki mobil yang di dalamnya ada Gi-hun. Para petugas memeriksa semua pemain menggunakan alat. Ketika detektif Junho diperiksa, petugas mulai mencurigainya. Namun Junho berhasil membunuh salah satu petugas dan menukar baju dan identitasnya. Mayat petugas pun dibuang ke laut. Tugas selanjutnya, petugas menggantikan pakaian setiap pemain dan menyita barang-barang sebelum para pemain sadar terbangun. Tapi pemain 67 berhasil menyelundupi pisau lipat. Total pemain ada 187 orang. Mereka semua adalah pemain yang telah memutuskan untuk kembali bermain. Gi-hun tentu saja ada di antara mereka dan segera memutuskan untuk membentuk kelompok dengan Sang-woo, Ali, dan kakek tua. Hal itu diikuti oleh si preman Doksu yang mulai membentuk kelompoknya sendiri. Dia mencoba mengajak gadis 67 tapi ditolak mentah-mentah. Di pertengahan obrolan, tiba-tiba datang pemain 212 untuk minta bergabung dengan kelompok Doksu. Tapi dia malah melecehkannya. Semua peserta diberi makan. Staf jaket merah kembali ke kamar masing-masing. Karena pada dasarnya, tempat itu merupakan penjara juga bagi mereka. Mereka tidak diperbolehkan melepas topeng, tidak boleh berbicara, dan mereka juga diawasi. Kelihatannya ada perbedaan tugas di antara semua anggota staf ini. Dibedakan dengan simbol yang berbeda di topeng masing-masing. Pada malam hari, pemain 212 ingin buang air kecil. Setelah mengancam dia akan buang air kecil di ruangan, barulah petugas mengizinkan dia untuk ke toilet, diikuti oleh pemain 67. Pemain 212 nyelundupin rokok di dalam itunya. Sedangkan 67 akan mengintip lewat ventilasi untuk menemukan clue jenis permainan apa yang akan dimainkan untuk besok. Dia melihat para petugas sedang melelehkan gula. Sedangkan 212 mengulur waktu dengan pura-pura sambelit. Mereka pun berhasil mengelabuhi petugas. Junho tidak bisa tidur. Dia pun membuat kronologi di HP-nya. Tapi di ruangan sebelah terdengar suara batuk-batuk yang membuat Junho memeramkan matanya. Pagi harinya, Junho terlihat dicurigai oleh temannya. Sedangkan para pemain diberikan sarapan sebelum ke permainan kedua. Ada salah satu pemain yang sepertinya dia mendapatkan sesuatu di rotinya. Permainan kedua pun dimulai. Sang-woo menyadari kalau pemain 67 mengetahui sesuatu. Sang-woo meminta untuk diberitahu agar ia bisa menebak jenis permainannya. Permainan kedua dimulai. Para pemain disuruh memilih salah satu dari 4 simbol. Segitiga, lingkaran, payung, atau bintang. Sang-woo mengingat simbol tersebut adalah simbol bentuk gulali pada masa kecil. Apalagi Sang-woo sudah diberi bocoran oleh pemain 067 sebelumnya. Sang-woo memilih segitiga, Ali lingkaran, Gi-hun payung, sedangkan kakek tua memilih bintang. Mereka memilih bentuk yang berbeda untuk menghindari resiko. Sesuai dengan pepatah berinvestasi, jangan menaruh telur di satu keranjang. Ternyata bentuk-bentuk itu adalah ukiran yang dicetak di atas gulali. Sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Sang-woo. Para pemain harus mengukir bentuk itu menggunakan sebuah jarum. Dengan batas waktu 10 menit, bentuk itu tidak boleh hancur. Jika hancur, pemain akan ditembak mati. Ini adalah kesalahan Gi-hun memilih bentuk yang paling sulit yaitu payung. Sang-woo memilih yang paling mudah yaitu segitiga. Sepertinya ada salah satu pemain yang sudah mendapatkan clue dari dalam roti. Entahlah dia siapa atau jangan-jangan dia punya orang dalam. Dia juga memilih bentuk yang paling mudah, yaitu segitiga.
Semua pemain mengerjakannya dengan penuh hati-hati. Tapi pemain 212 bermain curang. Dia menggunakan korek untuk memanaskan jarumnya. Dia juga membantu preman Doksu dengan memberikan koreknya. Ali dan Sang-woo sudah berhasil menyelesaikannya. Dengan waktu yang semakin menipis, Gi-hun menemukan cara bahwa dengan menjelati bentuknya dapat membantu menipiskannya dan membuatnya lebih mudah untuk memotong gulali itu. Para pemain yang melihatnya banyak yang mengikuti cara Gi-hun, yaitu dengan menjelati bagian belakang gulali. Akhirnya, Gi-hun dan si kakek berhasil tepat pada saat mendekati kematian. Ada satu pemain yang merusakkan bentuk gulalinya, tapi ketika mau ditembak, dia malah balik menembak salah satu petugas. Dia juga menodong salah satu petugas dan mengancamnya untuk membuka topeng. Dia terkejut ketika melihat petugas itu masih muda. Dia pun memutuskan. The frontman tiba-tiba datang dan membunuh petugas yang membuka topeng. Karena aturannya adalah mereka tidak dapat memberikan identitas mereka kepada siapapun. Karena Junho sudah mulai dicurigai, karena gerak-geriknya yang mencurigakan, dia mengambil topeng bocah itu dengan tanda topengnya yang berbentuk segi empat dari tanah untuk berbaur dengan pihak berwenang. Film pun berakhir. Sampai jumpa di permainan ketiga. Bye-bye.